Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengendalian Manajemen dan Hubungan Antar Organisasi. Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Eka Rahmawati, NIM 066 sebagai moderator dan penyaji pertama. Dan ada juga teman saya, Eka Widya Damayanti, NIM 057 sebagai penyaji ketiga, dan yang terakhir, Lutfia Sonya Labibah, NIM 058 sebagai penyaji kedua. Adapun subbab yang akan kami bahas dalam bab ini, yang pertama, pendorong utama di balik pengembangan dan peningkatan hubungan antar organisasi. Yang kedua, bentuk umum dari hubungan antar organisasi. Yang ketiga, perubahan utama dari sistem pengendalian manajemen internal perusahaan yang diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar organisasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, cara utama untuk pengembangan bersama dari pengendalian manajemen antar organisasi dengan pelanggan utama atau pemasok. Pendorong utama di balik pengembangan dan peningkatan hubungan antar organisasi. Dalam sejumlah faktor yang jika digabungkan dapat dilihat sebagai pendorong utama di balik pengembangan dan peningkatan kepentingan antar hubungan organisasi. Dua dari faktor yang paling sering disebutkan adalah globalisasi dan transformasi teknologi yang cepat dan peningkatan kompleksitas teknis produk dan layanan. Bentuk umum dari hubungan antar organisasi. Hubungan antar organisasi didefinisikan sebagai berbagai bentuk kerjasama antar organisasi independen. Telah meningkatkan popularitasnya beberapa dekade terakhir. Akibatnya, lanskap bisnis saat ini sebagian besar dicirikan oleh semakin banyaknya perusahaan yang terspesialisasi yang membatasi diri mereka sendiri hanya pada beberapa operasi yang hanya menyumbang sebagian kecil dari penawaran akhirnya yang dibutuhkan oleh pelanggan akhir. Selanjutnya yaitu perubahan utama dari SPM internal perusahaan yang diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar organisasi yang lebih baik. Ketika manajer menyadari pentingnya strategis hubungan antar organisasi, mereka sering fokus pada pengembangan bersama dari kendali manajemen antar organisasi dengan pelanggan dan pemasok mereka. Namun, banyak manajer lupa bahwa mereka juga perlu menganalisis bagaimana sistem pengendalian manajemen internal mereka dapat diadaptasi agar lebih baik dalam hubungan antar organisasi. Kami menjelaskan berbagai cara di mana sistem pengendalian manajemen internal perusahaan dapat didapatkan untuk menjelaskan hubungan antar organisasi dengan lebih baik. Yang pertama, tanggung jawab yang tumpang tindih. Sistem pengendalian manajemen internal yang ada mendorong perilaku tersebut karena tanggung jawab yang diberikan dan ukuran kinerja yang sesuai, terutama berkaitan dengan aktivitas internal perusahaan. Salah satu cara baru untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan fokus pada hubungan antar organisasi adalah dengan membuat unit tanggung jawab yang sebagian tumpang tindih. Ini berarti bahwa berbagai manajer pusat pertanggungjawaban selain ukuran kinerja internal juga dievaluasi pada ukuran
yang berkaitan dengan tindakan pelanggan dan pemasok penting, yaitu tindakan yang tidak dikendalikan oleh unit tetapi dapat dipengaruhi melalui interaksinya dengan pelanggan dan pemasok. Yang kedua, perspektif antar organisasi tentang target costing. Dikatakan bahwa 70-80% dari biaya produk dilakukan selama pengembangan dan target penetapan biaya bertujuan untuk mengurangi biaya yang sudah ada. Adaptasi target costing yang berhasil mencakup Toyota, Olympus, dan Caterpillar. Kami memperkenalkan target costing sebagai konsep penting dalam penggunaan strategis informasi akuntansi manajemen dalam organisasi. Konsep tersebut dan logika yang mendasarinya telah terbukti sama pentingnya dalam hubungan antar organisasi yang bertindak sebagai pemasok dan pelanggan dalam keseluruhan rantai pasokan. Yang ketiga, perspektif antar organisasi tentang pengelolaan modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar, misalnya piutang dan persediaan, dikurangi kewajiban lancar, misalnya hutang usaha. Secara tradisional, pengelolaan modal kerja dilakukan terutama dari sudut pandang yaitu satu organisasi. Hal ini seringkali menyebabkan perusahaan besar dan kuat menekan pelanggan mereka yang lebih kecil dengan persyaratan pembayaran yang lebih rendah dan menekan pemasok mereka yang lebih kecil dengan persyaratan pembayaran yang ditingkatkan. Akibatnya, pemasok kecil sering bertindak sebagai bank bagi pelanggan besar mereka. Dalam pengambilan perspektif antar organisasi tentang pengelolaan modal kerja, terdapat masalah yang jelas dalam mengalihkan risiko kredit dan biaya modal ke pemasok kecil dan pelanggan. Karena banyak efisiensi modal kerja adalah permainan zero sum di mana satu perusahaan untung dan yang lain rugi. Perusahaan yang merugi seringkali merupakan pemasok kecil dan pelanggan dengan biaya modal yang relatif tinggi. Selanjutnya yaitu cara utama untuk pengembangan bersama dari pengenalan manajemen antar organisasi dengan pelanggan utama atau pemasok. Yang pertama yaitu akuntansi buku terbuka. Selain ukuran kinerja antar organisasi dan kontrak berlaku, akuntansi buku terbuka adalah teknik pengendalian manajemen antar organisasi yang digunakan untuk membantu kedua perusahaan mencapai kerjasama yang efisien dan efektif. Akuntansi buku terbuka dibangun di atas logika sederhana bahwa salah satu atau kedua perusahaan dalam suatu hubungan membuka buku mereka dan mengungkapkan data keuangan dan atau non-keuangan yang sebelumnya disimpan dalam perusahaan. Ide inti dengan akuntansi buku terbuka adalah bahwa transparansi yang meningkat dan arus informasi yang luas antara perusahaan akan memungkinkan mereka untuk berhasil mengembangkan operasi satu sama lain. Dalam praktiknya, akuntansi buku terbuka seringkali sepihak dengan pelanggan yang kuat meminta pemasoknya untuk memberikan akses ke informasi keuangan dan keuangan, sehingga memungkinkan untuk terlibat aktif dalam meningkatkan operasi pemasoknya. Yang kedua yaitu analisis rantai nilai. Konsep tersebut penting untuk implementasi strategi organisasi melalui teknik pengendalian manajemen. Manajemen rantai pasokan adalah istilah luas yang mencakup integrasi kunci proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk atau layanan dan pengelolaan beberapa hubungan antar organisasi di seluruh rantai pasokan. Dengan demikian, gagasan dengan analisis rantai nilai adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang rantai terkait dari aktivitas penciptaan nilai yang dimulai dari bahan baku dasar hingga pelanggan pengguna akhir untuk memahami lebih baik bagaimana aktivitas dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, pentingnya kontrol dan kepercayaan informal.
Kerjasama yang berfungsi dengan baik juga sangat bergantung pada kontrol dan kepercayaan informal antara orang-orang dalam organisasi yang bekerjasama. Kepercayaan dapat menjadi sarana penting untuk menjaga kendali informal dalam hubungan antar organisasi. Kepercayaan adalah harapan oleh satu pihak dalam hubungan antar organisasi bahwa pihak lain akan berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penulisan. Kami mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.